Halo guys, balik lagi ke Santekno. Kali ini kita akan bahas library dari I/O ya, input output. Eh, Library I/O ini di dalam Golang mungkin banyak banget kita pakai untuk mengambil data, membaca data dari satu teks, membaca data dari CSV itu sangat dipakai. Nah, di library I/O ini itu paling utama ada dua interface, yaitu reader sama writer. Reader biasanya digunakan untuk membaca dari suatu file atau beberapa input. Lalu untuk write itu berarti fungsi yang nantinya akan kita tulis gitu. Kita tulis di suatu file atau di suatu sistem yang nantinya akan disediakan di dalam library ini gitu. Oke, yang baiklah kita coba langsung saja. Coba gimana caranya di sini. Nih, yang pertama adalah kita akan membuat interface menggunakan interface reader ya. Misalkan kita membuat mengambil data dari satu file teks misal. Nah, di sini kita pakai library OS untuk mengopen datanya dulu, file.txt. Dan kita jangan lupa untuk kondisikan kalau misalkan ada terjadi error, log fatal aja, terjadi program exit misalkan. Lalu jangan lupa setelah kita open panggil open function, kita juga perlu close untuk si f-nya ya. Nah, bisa pakai diver juga, yang dulu pernah kita pelajari juga diver itu berguna buat apa. Lalu kita coba misal panggil IO utilnya ya. Read, kita akan mau mengambil data read dari f-nya. F itu berarti kan tadi hasil dari membuka file.txt. Lalu if error, seperti biasa kita kondisikan jika terjadi error. Oh, ini salah ya, nil. Lalu kita kasih log fatal aja. Program read error. Nah, lalu kita print di dalam fmt-nya ya. Print hasilnya. Kalau ini karena bentuknya interface bisa langsung, atau agar kita tahu datanya berupa string, bisa kita pakai string ya. String bs, nah, kayak gini. Lalu selanjutnya kita buka atau create satu file namanya file.txt. Nah, di dalam file.txt misalnya kita simpan hello world. Nah, gini aja dulu. Setelah kita lihat di kode di atas itu, kebayangkan berarti si open ini untuk membuka file yang digunakan untuk mencari file dulu yang namanya file.txt. Lalu kalau misalkan ditemukan, nanti akan di-read, dibaca filenya. Setelah dibaca filenya akan kita print di dalam program ini. Gitu. Untuk fungsi read all ini menangkap variabel bs ya, nge-return value bs, yang mana di sini byte ya. Jadi tipe yang akan ditangkapnya itu berupa byte, lalu kita langsung print ke dalam string. Boleh kita coba dulu jalanin. Nah, karena bs ini dalam bentuk byte, maka dia akan mengeluarkan code-nya. Berbeda ketika kita udah di compare
atau dijadiin string ya. Makanya BS-nya menjadi string seperti ini. Nah, ini adalah contoh gimana kita membuat atau mengambil file lalu membaca file. Kita buat fungsi aja ya, dijadiin fungsi read file. Coba kita copy dulu read file, lalu kita satu lagi adalah menggunakan write ya, karena di dalam IO utils package-nya atau library-nya itu ada dua yang utama gitu ya, yang bisa kita pakai atau yang sering juga teman-teman pakai nantinya. Nah, yang kedua adalah write. Write ini digunakan untuk menulis, berarti menulis apa-apa kata-kata atau data yang akan kita pakai, yang udah dimanipulasi atau yang udah kita tambahkan, yang udah kita generate, lalu nanti kita simpan ke dalam satu file gitu. Contohnya ya. Baik. Nah, sebelum menyimpan, tetap berarti untuk write satu file itu perlu kita yang namanya membuka si filenya dulu. Mencari file lalu membuka filenya. Otomatis berarti fungsi ini masih kita pakai ya. Kalaupun misalkan mau pakai yang ini bisa langsung open, tetapi misalkan pengennya bikin file baru deh gitu. Berarti saat write ini kita pengen membuat file baru. Nah, itu juga bisa. Caranya yaitu misalkan destination ya, ini error. Kita pakainya berarti OS create. Create-nya namanya apa? Misalkan create txt deh. Txt. Jangan lupa handlingnya. Error creation. Nah, lalu setelah itu jangan lupa di diver juga. Diver dst close. Karena ini perlu di close statementnya juga. Lalu kita akan membuat datanya yang nantinya akan disimpan. Biasanya byte, bentuknya byte. Byte berarti kita harus buat seperti ini. Byte hello world Santecno. Nah, ini datanya byte. Lalu kita masukkan ke dalam file ya. Karena filenya itu berada di sini, dst, maka kita buat errornya ini masih ada, berarti dst write. Write-nya apa? Byte. Karena byte ini byte data, gini aja deh, biar nggak sama dengan yang tipe primitif, maka kita tulisnya variabelnya byte data. Jangan lupa kondisi juga. Lalu log fatal error write. Dah, ini simpelnya untuk meng-create satu file lalu kita simpan datanya di dalam file tersebut. Nah, kita coba jalankan. Oke. Secara proses tidak ada ya, tidak ada apa-apa, tetapi nanti akan ter-create satu file yang namanya ini, hello world Santecno. Nah, ini bisa teman-teman pakai kalau untuk kebutuhan teman-teman yang ingin ngebaca, setelah ngebaca nge-write, ataupun kalau misalkan write-nya nanti kalau tidak ada datanya baru nge-write, itu juga bisa. Asalkan nanti dikombinasiin aja di sininya berarti. Oke, baik. Ini sekian dari Santecno untuk tutorial atau
pembelajaran Library.io, yang mana ini sangat dipakai sekali kalau misalkan teman-teman berhubungan dengan teks ya, teks yang akan kita baca atau yang akan kita tulis. Oke, jangan lupa subscribe dan thank you.